benar-benar beramal berbuat itu karena ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jemaah majelis taklim Al-Idrus, dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang masalah yang membatalkan sholat. Sholat ini penting kita pelajari karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha lam yufarrid." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mewajibkan sesuatu yang utama kecuali dengan tentang ilmu tauhid dan tentang sholat. Ya, itu yang lebih utama. Sholat itu adalah amal perbuatan kita yang pertama kali akan dihisab, yakni tentang sholat kita. Apakah sholat kita itu benar, apakah sholat kita itu bagus, maka amal yang lain pun akan ikut bagus. Tetapi kalau sholat kita rusak, sholat kita tidak bagus, maka amal yang lain pun akan ikut rusak. Ya. Maka penting, apalagi di bulan sekarang ini, bulan Rajab, di mana banyak musola masjid memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu agar kita memperhatikan tentang ilmu sholat. Ya, karena isi dari Isra wal Mi'raj itu adalah tentang sholat isinya. Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Nabi dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah sholat. Ya, itu. Kalau perintah-perintah yang lain itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya, perintah zakat itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Perintah puasa itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Tetapi kalau perintah tentang sholat itu Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil Nabi kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu untuk melakukan perintah yang namanya tentang sholat ini. Makanya ayul a'mali ahabbu ila Allah taala fil Islam, amal perbuatan yang terbaik di dalam Islam itu adalah as-sholatu li waqtiha, sholat tepat pada waktunya.
Sholat tepat pada waktunya itu adalah amalan yang terbaik di dalam Islam, ya. Apalagi sholat kita tepat waktu itu adalah amalan yang terbaik. Maka jangan sampai dalam keadaan apapun kita meninggalkan sholat tersebut, karena sholat adalah kewajiban kita sebagai umat Islam, ya. Jangan ditinggalkan, sesibuk apapun sholat jangan sampai ditinggalkan. Dan kita juga harus mengetahui tentang bagaimana sholat itu yang benar sesuai yang diajarkan oleh Rasul. Kita mengetahui mana yang sunnah, kita mengetahui mana yang fardu, kita mengetahui mana yang sunnah biasa, mana yang sunnah yang lebih dekat dengan yang fardu. Kita harus mengetahui. Dengan hal itu maka sholat kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang membatalkan sholat itu ada 13. Yang pertama al-kalamul amdu, yakni berbicara dengan sengaja. Dalam sholat kita berbicara dengan sengaja, maka batallah sholat kita. Maka kalau kita sedang sholat, maka kita tidak boleh berbicara, walaupun dengan satu kata itu akan membatalkan sholat kita. Walaupun dengan satu huruf, misalkan, itu akan membatalkan sholat kita. Kemudian wal amalul kasir, banyak bergerak, itu juga akan membatalkan sholat kita kalau banyak bergerak, ya. Tapi kalau sedikit gerakan itu tidak membatalkan sholat. Misalkan melangkah satu langkah itu tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau sudah 3 langkah itu bisa membatalkan sholat kita. Misalkan barisan di depan kosong, kemudian yang di belakang atau yang di samping melangkah, itu tidak membatalkan sholat, ya. Makanya kalau ada barisan kosong, ya, kita maju ke depan, atau yang di samping segera bergeser, ya, menutup barisan tersebut. Jangan sampai setan masuk ke dalam barisan tersebut, apalagi masuk dalam hati kita. Nah, itu wal hadasu, kemudian berhadas, itu juga membatalkan sholat. Kita sedang sholat kemudian keluar angin kentut misalkan, itu membatalkan sholat kita. Kemudian wa hudusun najasati, kemudian kita terkena najis, ya. Kita sedang asik-asik sholat, tidak disangka di situ, lupa, kita tidak tahu, mungkin ada tai ayam misalkan, kita memegang tai ayam tersebut, maka batallah sholat kita. Bersegera kita wudu kembali, kemudian sholat kembali, ya. Itu kan kita tidak tahu, kadang-kadang kita sholat, kita mungkin tidak kelihatan di situ ada tai ayam atau tai apa di situ, kemudian terpegang oleh kita, ya. Atau juga ada sesuatu yang menempel dalam pakaian kita, itu pun membatalkan sholat kita, ya. Yang misalkan ada kotoran di baju kita, apalagi di tangan kita, ya, di kulit kita, itu bisa membatalkan sholat kita. Kemudian wang kisaful aurati, terbukanya aurat. Terbukanya aurat itu, ya, misalkan terkena angin namun kita tidak cepat menutupnya, itu bisa membatalkan sholat. Namun apabila kita cepat menutupnya, misalkan terkena angin, ya, itu tidak membatalkan sholat. Kemudian wa taghyirun niat, merubah niat kita, berubah niat kita, ya. Kita sedang sholat, asik-asik sholat, kemudian dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita merubah niat tadi, ingin membatalkan sholat kita, batalah sholat kita, ya. Itu maka jangan sampai niat ini berubah, niat kita jangan sampai berubah. Dari awal kita sudah melakukan niat, melakukan sholat fardu, misalkan sholat fardu isya atau sholat fardu zuhur misalkan, maka jangan sampai di tengah perjalanan niat kita berubah hendak membatalkan sholat kita, itu bisa batal sholat kita, ya. Makanya niat ini termasuk rukun, ya, jangan sampai ditinggalkan. Yang namanya niat
itu termasuk rukun. Maka kalau kita meninggalkan niat berarti batallah sholat kita. Hati-hati ya, jangan sampai merubah niat kita untuk meneruskan, untuk melakukan sholat tadi, karena bisa membatalkan sholat. Kemudian wa istidbarul kiblati, membelakangi kiblat. Ya, kita tahu kalau membelakangi kiblat, apakah menghadap ke utara, apakah menghadap ke selatan, apakah menghadap ke timur, itu membatalkan sholat. Hati-hati. Kemudian makan, minum, ya, makan walaupun sedikit, minum walaupun sedikit, itu membatalkan sholat. Kemudian wal qahqahatu, tertawa terbahak-bahak. Wal qahqahatu, tertawa terbahak-bahak, itu termasuk membatalkan sholat. Hati-hati, sedang asik sholat, kemudian kita ingat, pikiran kita ingat dengan yang lucu-lucu, kemudian kita tertawa, ya, terbahak-bahak tertawanya sampai keluar suara, ya, keluar huruf, keluar suara, itu bisa membatalkan sholat. Namun kalau senyum saja, misalkan senyum itu tidak membatalkan, ya, itu. Tapi kalau tertawanya sudah mengeluarkan suara, mengeluarkan huruf, mengeluarkan kalimat, itu bisa membatalkan sholat kita. Kemudian yang terakhir wariddatu, artinya orang yang murtad, ya, orang yang murtad, yakni orang yang murtad ini orang yang keluar dari agama kita dalam sholat, kemudian punya pemikiran yang ini yang itu. Misalkan ada pemikiran alam ini misalkan lebih dahulu daripada Allah, itu murtad termasuk, ya. Kita punya pemikiran seperti itu, alam ini rupanya lebih dulu, sedang sholat kita, ya, rupanya alam ini, kata pemikiran tersebut dalam hatinya, alam ini lebih dulu daripada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk murtad, ya. Hati-hati. Makanya perbarui terus kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kalimat la ilaha illallah, ya, bersyahadat, ya, menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu untuk memperbarui iman kita, ya. Tidak tahu kita dengan ucapan ini, dengan ucapan itu, bahwa ini kita telah keluar, ya, telah murtad, ya. Kalau jelas, kalau yang murtad jelas itu sudah keluar dari Islam, ya. Dia memeluk agama yang lain, dia Islam, kemudian dia keluar memeluk agama lain, itu sudah jelas murtadnya. Namun hati-hati, ya. Ada yang murtad yang tidak kita sadari, ya, dari ucapan kita, dari pemikiran kita, itu pun akan bisa menjadi murtad, ya, dari pemikiran kita. Misalkan yang tadi seperti contohkan, misalkan alam ini lebih dahulu daripada Allah, nah ini itu termasuk murtad, ya, yang dicontohkan para ulama-ulama kita. Hati-hati, jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Karena penting kita untuk melakukan sholat ini sesuai apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad, kemudian Nabi kepada umatnya, maka kita harus belajar walaupun sedikit demi sedikit, yang penting kita terus tetap istiqomah. Al istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah, ya. Baik, akan kita lanjutkan. Wal matrukum minas sholati salasatu asya'a, fardun wa sunnatun wa hayatun, ya. Yang tertinggal di dalam sholat itu ada 3 perkara, fardu, kemudian sunnah, kemudian hayat, ya, yang tertinggal di dalam sholat. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu waz zamanu qaribun atta bihi wa bana alaihi wa sujudus sahwi. Kalau yang tertinggal itu fardu, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, ya. Yang tertinggal itu, seandainya yang tertinggal itu adalah fardu, itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Misalkan kita sholat
zuhur kemudian tertinggal 2 rakaat, ya, itu tidak cukup dengan sujud sahwi, ya, tetapi harus kita ulangi atau kita tambah. Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan sholat duhur, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sholat duhur kemudian beliau salam 2 rakaat, ya, sholat duhur dan sholat asar, ya, itu pernah terjadi. Beliau sholat duhur ini 2 rakaat, kemudian beliau salam, ya. Rasul juga tidak mengetahui. Kemudian ada sahabat, ya, ada sahabat bertanya, ya Rasul, apakah sholatnya dikurangi? Ya, sholat duhur yang biasa 4 rakaat, kok sholatnya 2 rakaat? Ya, bingung sahabat tadi. Lalu sahabat tadi bertanya, ya Rasul, apakah sholatnya dikurangi? Ya, tidak, kata Rasul. Tapi kenapa sholatnya 2 rakaat? Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat yang lain, betulkah apa yang diucapkan olehnya? Yang sahabat yang lain betul. Akhirnya apa? Beliau langsung sholat kembali 2 rakaat. Kemudian sebelum salam beliau sujud sahwi. Itu cara mengganti yang fardu, ya. Tetapi apabila kita teringat waktunya belum lama, ya, misalkan kita sholat duhur, ya, mungkin karena pikiran ini pikiran itu, sholat duhur biasa 4 rakaat, kita 2 rakaat, ya. Kemudian salam, kemudian kita keluar. Nah, baru teringat keluar tadi. Nah, sholat duhur tadi 2 rakaat. Nah, cepat-cepat kita kembali, kita sholat 2 rakaat kembali. Kemudian sebelum salam kita sujud sahwi. Itu cara mengganti yang fardu, ya. Itu cara mengganti yang fardu, ya, itu. Jadi tidak cukup dengan sujud sahwi, harus kita tambah. Itu cara mengganti yang fardu. Itu sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasul. Karena beliau pun pernah sholat duhur itu 2 rakaat, kemudian beliau bangun kembali karena ditegur oleh sahabat tadi. Kemudian beliau menggantinya, bangun kembali sholat 2 rakaat, kemudian sebelum salam beliau sujud sahwi. Itu untuk yang fardu. Apabila tertinggal seperti itu, ya, jangan kita seperti hal-hal yang bisa membingungkan kita. Misalkan dalam sholat kan kita banyak pikiran. Kita ini kan manusia biasa, ya. Kadang-kadang kita tidak tahu jumlah rakaat itu berapa rakaat kita melakukan, apakah sudah 4, apakah 5, kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu. Karena apa? Karena memikirkan tentang mungkin keluarga kita, memikirkan masalah kita, masalah hidup, ya. Ada saja manusia pemikiran seperti itu, ya. Maka cara untuk mengatasinya, kalau kita mengetahui tentang hal-hal itu, makanya perlu kita belajar itu. Apabila jumlah rakaat, ya, jumlah rakaat yang kita dalam keraguan-raguan, misalkan sudah 4 rakaat, misalkan sebetulnya benar, ya, sebetulnya kita ini benar sudah melakukan 4 rakaat, tetapi kita bingung, masih dalam kebingungan, maka sujud sahwi, ya, sujud sahwi, ya. Kalau kita sholatnya 4 rakaat, ya, benar, itu akan menyempurnakan sholat kita, ya. Apa? Setan pun akan terhina, ya, kalau kita memang benar. Tapi kalau lebih, misalkan sholatnya 5 rakaat, ya, kemudian kita sujud, itu akan menyempurnakan sholat kita. Yaitu caranya. Kalau memang yang tertinggal itu sangat penting, ya. Kemudian yang tertinggal itu sunnah, maka kita hanya dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu seperti kita dalam kajian yang lalu pernah kita bahas bahwa yang sunnah itu, yang tertinggal yang sunnah itu seperti yang harus sujud sahwi itu adalah
kita tertinggal apa? Tahiyat awal. Kemudian doa kunut, ya. Itu kita melakukan sujud sahwi. Nah, itu termasuk yang sunnah. Apabila yang kedua ini tertinggal, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi, untuk menutupinya, ya. Ini pun pernah terjadi, pernah dicontohkan oleh Nabi, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Pernah dicontohkan oleh Nabi, ya. Karena Nabi pernah melakukan hal itu, sudah ada contoh dari Nabi. Karena Rasul pernah seperti itu. Beliau pernah sholat duhur atau sholat asar 2 rakaat, ya. Di rakaat yang kedua beliau bangun, ya. Beliau bangun. Seharusnya tahiyat awal, tetapi beliau langsung bangun. Diikutilah oleh sahabat-sahabatnya. Jadi kalau terjadi kesalahan, imam, misalkan imam seharusnya tahiyat awal, tapi dia langsung tegak, maka kita jamaah mengikuti, ya, mengikuti imam, ya, harus ikut dengan imam. Makanya imam dan jamaah harus mengetahui bahwa apabila terjadi hal itu, ya, kita harusnya tahiyat awal, tapi imam sedang lupa, maka dia bangun, ya. Terkecuali bangunnya belum sempurna, kata Nabi. Kecuali bangunnya belum sempurna, maka boleh dia duduk kembali, ya. Boleh dia duduk kembali, ya. Makanya imam atau jamaah itu harus cepat memberi peringatan, ya, mengingatkan bahwa imam itu melakukan kesalahan. Makanya ditegur dengan kalimat subhanallah, ya. Maka dia sadar, ya, itu akan mengingatkan sang imam. Apabila ada kesalahan di dalam sholat itu, seorang laki-laki atau jamaah laki-laki itu menegurnya dengan mengucapkan subhanallah. Lain halnya dengan perempuan, dia dengan bertepuk tangan. Itu untuk perempuan. Maka kalau imam lupa tadi sudah tegak, lurus, sudah tegak, maka jamaah mengikuti, ya. Jangan imamnya tegak, jamaahnya duduk. Subhanallah, subhanallah. Imam jamaahnya berarti tidak ngerti masih, ya, itu. Ikuti imam. Ini pernah dicontohkan oleh Rasul, ya, pernah terjadi pada Rasul. Nah, kemudian setelah itu, sebelum salam, Rasul sujud 2 rakaat. Jamaah tadi, para sahabat tadi menunggu salam dari Nabi, tapi Nabi sujud 2 kali. Ya, jamaah tadi menunggu, ya. Jamaah tadi menunggu, sahabat tadi menunggu, ya, salamnya Nabi, tapi Nabi sujud bertakbir, kemudian sujud 2 kali, kemudian mengucapkan salam. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi semua itu ada contoh, sudah dicontohkan oleh Nabi. Kalau sholat kita ada kesalahan, ya, itu untuk yang sunnah. Yang sunnah seperti tertinggal tahiyat awal, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Kemudian kunut, baik itu kunut di bulan Ramadan, baik itu kunut sholat subuh, maka apabila tertinggal kita sujud sahwi, ya. Kalau bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, 16 Ramadan, maka mulailah kita membaca doa kunut dalam sholat witir. Nah, itu apabila lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Itu untuk yang sunnah. Kemudian wahayatun. Jadi kalau untuk hayat, sunnah yang hayat ini apabila tertinggal itu tidak perlu kita ulangi, ya. Kita sudah jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa sunnah hayat itu seperti mengangkat tangan, itu sunnah hayat, ya. Membaca tasbih misalkan dalam apa?
ruku ya, subhana rabbiyal adimi wa bihamdihi. Apabila kita tertinggal hal itu tidak perlu kita ulangi. Dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la misalkan, tertinggal, itu tidak perlu kita ulangi. Membaca surah ya, kan yang rukun itu kan Al-Fatihah, itu termasuk rukun. Kalau surat itu termasuk sunnah. Misalkan kita tertinggal ya, kemudian kita tertinggal membaca surat, maka tidak perlu kita ulangi ya. Makanya itu kan suatu kebodohan. Kadang-kadang imam sudah baca surat ini salah, mengulang lagi, itu suatu kebodohan. Itu karena tidak tahu ya. Kalau yang mengerti sudah ruku, baik ruku ya. Sudah, jangan kaget salah, kaget ulang lagi. Ara'aital misalkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lupa. Ulang lagi bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ulang lagi misalkan ya. Itulah yang dibaca. Itu kadang-kadang karena tidak mengerti tentang ilmu sholat ya. Karena tidak mengerti tentang ilmu sholat. Akhirnya apa? Yang dibaca-baca itulah, diulang-ulang itulah ya. Yang di belakangnya ya tidak itu juga kan. Nah itu kurang mengerti. Kalau yang mengerti, apabila ada kesalahan, sudah, kalau soal masalah sunnah tak usah diulang-ulang ya. Langsung takbir saja, Allahu Akbar misalkan kita salah membaca surat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran. Lupa kan? Lupa. Nah, misalkan kita di situ kan, ulang lagi misalkan lupa, sudah berhenti, langsung sujud sajalah, langsung ruku ya, Allahu Akbar. Nah itu ya, jangan mengulang-ulang ya, karena itu adalah termasuk sunnah yang tidak harus diulang ya, walaupun kita tertinggal ya. Yang penting kita membaca suratul Fatihahnya benar ya, itu jadi termasuk sunnah ya. Itu membaca tasbih dalam ruku, dalam sujud, itu termasuk sunnah. Yang rukunnya mana? Yang rukunnya adalah rukunya itu. Yang rukunnya adalah sujudnya itu ya. Bacaannya itu termasuk sunnah. Walaupun tertinggal, sah sholat kita. Walaupun tertinggal ya, misalkan kita sempat baca satu kali misalkan, kemudian kita mengikuti imam, sah sholat kita. Karena jamaah itu ditanggung oleh imam ya. Jadi enak kalau jadi makmum, itu enak ya, karena ditanggung oleh imam sholatnya itu. Jadi enak, sah dan tidaknya imam ya, itu. Jadi enak kalau kita jadi jamaah ya, tidak perlu ini dan itu ya. Itu yang berat itu imam ya, bahaya jadi imam, apalagi bacaannya tidak sesuai, tidak benar dengan kaidah ilmu tajwid, bacaan suratul Fatihah misalkan. Nah itu berbahaya, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ini saja karena waktu kita terbatas. Astagfirullah.